Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Proses pendistribusian logistik pemilu 2024 di Provinsi Banten tidak semua berjalan mulus. Sejumlah Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kota di Banten dihadapkan pada persoalan sulitnya lokasi diakses kendaraan. Alhasil, pendistribusian logistik pemilu harus dilakukan dengan cara dipikul dan berjalan kaki selama 2 jam lebih. Bersama saya, Rizky Putri Ananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 19 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Banten telah memetakan lokasi tempat pemungutan suara atau TPS kaitannya dengan distribusi logistik pemilu. Hasilnya, sebanyak 65 TPS sulit dijangkau kendaraan. TPS ini tersebar di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah hadir bersama saya salah satu wartawan dari Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan menjelaskan terkait 65 lokasi TPS yang sulit dijangkau ini. Selamat sore Irfan. Selamat sore Rizky. Sehat Van? Sehat alhamdulillah. Selamat sore teman sobat Kabar Banten. Baik, Irfan. Ini ada 65 TPS ya, tempat pemungutan suara yang sulit dijangkau. Nah, itu bagaimana kesiapan para penyelenggara pemilu ini, Irfan? Baik Rizky, menjelang pelaksanaan pemilu 2024 ya, kita sepertinya tinggal menghitung hari lah begitu, karena tepat dengan Februari 2024 penghitungan atau pelaksanaan pemilu itu sendiri sudah digelar oleh KPU daerah begitu Rizky. Nah, terkait dengan jumlah TPS ya, jumlah TPS yang memang sulit dijangkau. Dalam artian sulit dijangkau ini memang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 ketika memang pengiriman logistik pemilu 2024 begitu Rizky. Logistik di sini salah satunya diantaranya adalah surat suara pemilu 2024. Nah, sebagaimana yang sudah diberitakan oleh Kabar Banten terbit pada hari Kamis 18 Januari 2024 bahwa memang ada 65 TPS ya yang itu sulit untuk dijangkau oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 begitu, sehingga ini cara pengiriman begitu logistik pemilu 2024 itu dilakukan berbeda perlakuannya dengan lokasi-lokasi TPS yang memang bisa dijangkau oleh kendaraan yang kita sebutkan tadi Rizky begitu. Irfan, dari 65 TPS yang sulit dijangkau ini sulit dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, ini yang paling banyak berada di daerah mana itu? Kan ada 3 daerah nih, di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Iya, 3 daerah itu memang menjadi daerah ya yang menjadi TPS, di mana keberadaan TPS yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 2 atau roda 4 begitu. Itu di Kabupaten Serang Rizky, kurang lebih ada 20 TPS yang kemudian ada di Kabupaten Pandeglang sekitar 8 dan sisanya di Kabupaten Lebak. Begitu. Jadi memang 65 TPS yang sulit dijangkau oleh kendaraan ini ada di 3 daerah itu sendiri begitu. Sehingga dalam tataran teknis nanti pelaksanaannya KPU melakukan pengiriman logistik itu dengan cara diangkut ya begitu, dengan menggunakan jasa manusia begitu Rizky. Karena kan tadi pengiriman logistik ke lokasi TPS yang sulit dijangkau oleh kendaraan itu tidak memungkinkan begitu dilakukan atau diperlakukan dengan lokasi TPS di daerah yang memang bisa dijangkau oleh kendaraan itu sendiri begitu Rizky. Irfan, 65 ini jumlah yang cukup banyak ya Irfan. Betul, apalagi berada di 3 daerah yang disebutkan tadi. Nah, itu sebetulnya memang baru ditemukan apa memang setiap kali pemilu ada begitu gitu? Karena ini adalah tentu pemetaan lokasi TPS itu tidak jauh berbeda ya yang dilakukan oleh KPU pada
tahun pemilu sebelumnya dengan pemilu tahun sekarang ini. Memang kajian yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten begitu bersama dengan KPU daerah memang baru-baru ini dipublikasikan begitu, dan mereka menyampaikan telah selesai melakukan analisa TPS mana saja yang memang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan, sehingga rekayasanya harus diperlakukan berbeda dengan lokasi lain dengan cara dipikul begitu. Memang fenomena ini tentu setiap pemilu itu ada, Rizky, sehingga KPU pun mereka menganalisa berdasarkan referensinya adalah berdasarkan tahun-tahun pemilu sebelumnya begitu, Rizky. Nah, yang lebih menjadi tantangan lagi bagi penyelenggara pada tahun 2024 ini, memang di Februari ini kan puncaknya kalau prediksi cuaca, puncaknya cuaca ekstrim ya, di mana akan datang hujan lebat dan kondisi infrastruktur jalan ke lokasi aksesnya ke TPS yang kita sebutkan tadi memang rusak ya. Artinya ya bisa dibayangkan karena itu tidak bisa dijangkau oleh kendaraan begitu, berarti kan kondisinya tidak bagus begitu ya. Di Kabupaten Lebak misalkan, Rizky, itu kan masih memang daerah pelosok itu masih banyak jalan, infrastruktur jalan memang belum tersentuh pembangunan pemerintah begitu ya, sehingga jalannya tanah, kemudian hanya setapak begitu ya, sehingga ini tadi KPU kemudian merekayasakan pengiriman logistik itu dengan cara dipikul begitu, dengan menggunakan jasa manusia itu sendiri. Oke, Irfan, tadi dengan kondisi cuaca yang saat ini ya, sedangkan logistik kebutuhan untuk pemilu ini dilakukan dengan cara dipikul. Betul. Nah, itu antisipasi dari KPU sendiri. Khawatir kan rusak ya, Irfan. Apalagi kan sebelumnya memang diberitakan juga. Betul. Banyak kertas suara dan yang rusak. Sebagainya rusak. Nah, untuk mengantisipasi itu bagaimana dari KPU sendiri? Ya, KPU memang sudah menjelaskan dari jauh-jauh hari ya, sebagaimana yang sudah diberitakan oleh Harian Umum Kabar Banten begitu. Memang tahapannya cukup panjang. Jadi tahapan pengiriman logistik ini kan dari perusahaan penyedia jasa penyedia surat suara atau logistik lainnya, kemudian dikirim ke gudang-gudang KPU Kabupaten Kota. Kemudian setelah itu melakukan sortir ya sebelum dilakukan pelipatan. Artinya sebagaimana yang sudah kita beritakan sebelum-sebelumnya, memang ditemukan banyak surat suara yang rusak. Nah, dan lagi-lagi KPU sebagai penyelenggara sudah mengkonfirmasi kepada perusahaan penyedia surat suara itu dan akan digantikan dengan yang baru begitu. Nah, berkali-kali memang saya sebagai jurnalis Kabar Banten begitu mengkonfirmasi bagaimana KPU daerah memastikan agar logistik yang dikirim itu benar-benar dalam keadaan aman begitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku begitu. Nah, memang mereka ya tadi mengantisipasi itu sejak mulai disortir, kemudian melakukan pelipatan, dan kemudian pengirimannya pun tidak sebagai mengirim paket barang-barang biasa begitu, tapi melalui pengawalan-pengawalan yang lain seperti dengan adanya aparat dari kepolisian, kemudian juga dari badan pengawas pemilu itu sendiri begitu untuk turut mengawal. Nah, pengiriman logistik ini kan bertahap dari kabupaten ke tingkat kecamatan begitu ya, dari tingkat kecamatan ke tingkat desa, lalu kemudian ke tingkat TPS. Nah, memang yang lebih fokus dalam persoalan ini adalah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan ke tingkat TPS itu, Rizky. Sehingga ini memang tantangan bagi penyelenggara ya dan pengawas pemilu untuk berekstra ketat begitu dalam pengiriman logistik ini sendiri, karena yang paling mengkhawatirkan adalah ketika pengiriman logistik ke TPS ini sendiri, apalagi memang ya tadi daerahnya yang sulit dijangkau, yang memang jauh dari pengawasan publik begitu ya, Rizky. Ini harus hati-hati begitu, Rizky. Ekstra hati-hati betul, Rizky. Dan harus ketat banget ya Bawaslu dan KPU ini. Bawaslu dan KPU ini. Irfan, untuk mengirimkan logistik ke daerah-daerah tersebut yang bisa dibilang pelosok ya, itu membutuhkan waktu berapa lama bagi KPU untuk mengirimkan logistik itu sampai ke tujuan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua KPU Provinsi Banten, Bapak Muhammad Ihsan, Rizky, itu kurang lebih 1,5 jam itu ada yang memang memakan waktu durasi yang saya sebutkan tadi. Itu mulai dari pengiriman logistik dari tingkat desa ke TPS ya, karena kan memang kalau ke tingkat dari kecamatan ke desa itu kan memang masih bisa dijangkau oleh
kendaraan, tetapi yang dihitung 1 jam, ada yang 1,5 jam lebih itu dari desa ke TPS. Nah ini kan memang kalau kita perkirakan 1,5 jam itu berarti ada yang mencapai puluhan kilo ya, lumayan cukup jauh begitu, kira-kira seperti itulah bisa dibayangkan. Dan yang lebih harus diperhatikan adalah jalan kaki di saat musim hujan ini kan licin dan sebagainya. Memang ini harus diperhatikan, jangan sampai ketika di pengiriman begitu ya, kemudian orang yang sebagai pemberi jasa pikul ini kemudian terpleset, jatuh, kemudian logistik ini rusak, itu kan memang perlu diperhatikan begitu. Makanya KPU Provinsi Banten juga sudah menghimbau kepada KPU Kabupaten Kota untuk menyiapkan dan memastikan SDM yang akan digunakan dalam pengiriman logistik ini benar-benar dan dipastikan memang orang yang dalam keadaan sehat begitu ya. Dan sudah terlatih tentunya Irfan ya? Itu sudah dipastikan. Jangan sampai merekrut orang yang memberikan jasa pikul begitu, orang-orang yang tidak mengetahui juga medannya. Itu mungkin salah satu masukan dari teman-teman KPU Kabupaten Kota ya, agar tidak salah merekrut orang atau yang akan memberikan jasa pikul ketika mengirim logistik pemilu 2024 ini gitu Rizky. Iya. Irfan, dari 65 TPS itu artinya cukup banyak juga ya. Betul, para pemilih cukup banyak. Itu. Nah itu ada berapa pemilih Irfan? Iya, kalau ada berapa pemilih memang kita belum bisa menghitung itu ya, artinya sejauh ini belum kita koreksi seberapa ratus per TPS ini begitu ya, sehingga kita bisa kalkulasikan, dan ini menjadi PR. Tetapi yang lebih penting adalah memang ketika KPU mengirim logistik yang ke lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan begitu ya, ini harus dipastikan cukup begitu ya, sesuai dengan jumlah DPT yang ada, karena kan tadi dipastikan dengan jarak 1 jam lebih. Kalau kemudian ketika pelaksanaan pemilu surat suaranya kurang begitu kan, mungkin kalau secara langsung harus mengambil surat suara dari yang cadangan mungkin begitu ya, ini agak sedikit repot begitu ya, bahkan bisa memakan waktu, karena kan memang KPU sendiri sudah menyiapkan surat suara cadangan begitu untuk memastikan bahwa seluruh DPT begitu ya, seluruh warga bisa memberikan hak suara sesuai dengan yang ada di DPT itu sendiri begitu Rizky. Irfan, artinya setiap pemilu atau pemilihan umum ini 65 lokasi tersebut itu selalu dengan kejadian yang sama. Betul Rizky. Apakah ada perhatian dari pemerintah daerah untuk ya tentunya infrastruktur harus diperhatikan karena ini kan untuk kelancaran pemilu juga dan masa depan Indonesia gitu. Ini tentu bagi saya sebagai jurnalis mencerminkan ya bahwa memang masih ada saudara-saudara kita di pelosok Provinsi Banten ini yang memang belum tersentuh pembangunan infrastruktur jalan yang layak begitu, sehingga ini menjadi PR, dan bagi penyelenggara pemilu fokus terhadap penyelenggaraan pemilu, tentu ini menjadi masukan bagi pemerintah yang memang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur. Jangan sampai ini jangan sampai ini kembali hadir di pemilu berikutnya. Di pemilu berikutnya begitu ya. Karena kan pertama ini akan menyulitkan atau tantangan baru bagi penyelenggara pemilu gitu ya. Dan yang lebih khawatir adalah ketika pengiriman logistik ini ya tadi mengalami kendala di jalan begitu ya, karena kan yang disebut pelosok adalah ya tantangannya lebih berat, bisa pengiriman jasa dengan cara dipikul bisa jatuh dan sebagainya. Resikonya cukup berat ya. Resikonya cukup berat. Jadinya mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh pemerintah daerah begitu mendukung penuh terhadap jalannya pelaksanaan pemilu yang baik begitu ya. Tentu jangan sampai soal partisipasi pemilih saja, tetapi bagaimana menyiapkan agar akses infrastruktur jalan begitu itu bisa dibangun begitu Rizky. Karena tentunya Irfan, para pemilih yang berada di sana itu juga pastinya menyuarakan, mereka juga menginginkan akses jalan yang nyaman dan cepat ya Irfan ya, karena infrastruktur jalan ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian ya, perputaran ekonomi. Jadi jangan cuma meminta suara tapi tidak memperbaiki infrastruktur ya Irfan ya. Jadi intinya mungkin masyarakat memberikan pilihan, sekaligus pilihan itu adalah harapan bagaimana agar ada perbaikan-perbaikan infrastruktur ya yang mengarah pada nilai
kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri ya begitu Rizky. Baik Irfan, tadi ada surat suara yang sudah disortir dan lain-lainnya. Nah itu ada berapa surat suara yang mengalami kerusakan? Oke, Rizky. Di KPU kita di Provinsi Banten ini. Mengawali dari apa yang ditemukan oleh teman-teman Bawaslu Provinsi Banten ya, di mana lagi-lagi yang sudah kita beritakan di Harian Umum Kabar Banten terbit pada hari Kamis 18 Januari 2024 begitu ya. Kurang lebih ada ada 61.000 ya. 61.139 surat suara yang rusak. Nah, jumlah itu memang bukan hanya satu suara jenis surat suara ya, tapi memang jenis suara calon presiden dan wakil presiden, kemudian DPD, DPRD provinsi dan juga DPD kabupaten kota begitu. Jadi ini memang harus menjadi perhatian serius ya bagi Komisi Pemilihan Umum begitu di daerah yang memang sebagai penyelenggara memastikan agar surat suara itu terpenuhi begitu ya ketersediaannya di TPS sehingga ini lagi-lagi kan kunci kehadiran surat suara itu menjadi kunci, jangan sampai orang yang akan memilih tetapi surat suaranya tidak ada begitu Rizky, atau rusak begitu ya gitu. Nah Irfan, dari 61.000 sekian yang tadi disebutkan itu kerusakannya itu seperti apa Irfan? Apakah yang warnanya pudar atau memang atau kekurangan-kekurangan lainnya? Berbagai macam jenis kerusakan ya. Ada yang memang si warna itu begitu ya, ada yang memang cacat begitu dan sebagainya, itu beragam ya kerusakan. Yang jelas jenis kerusakan yang ditemukan oleh Bawaslu itu memang tidak layak begitu dijadikan surat suara yang akan diberikan terhadap pemilih begitu nanti ketika di TPS begitu, sehingga merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum daerah, provinsi atau kabupaten kota untuk segera meminta ya perbaikan terhadap perusahaan penyedia jasa surat suara ini Rizky, dan KPU Banten memang langsung merespon itu. Jadi mereka menegaskan benar adanya ada ribuan surat suara yang rusak begitu, dan mereka sudah menyampaikan hal ini kepada pihak perusahaan penyedia surat suara begitu, dan pihak perusahaan pun itu sudah menyatakan bersedia gitu ya menggantikan surat suara yang rusak dengan surat suara yang baru begitu. Itu penggantiannya kapan Irfan? Karena kan ini sudah mulai semakin dekat ya Irfan ya untuk Pilpres dan Pileg ini memang harus menjadi perhatian ya oleh KPU Provinsi Banten khususnya, jangan sampai benar diganti tapi kemudian lewat daripada deadline ketersediaan surat suara itu sendiri begitu ya. Memang saya sempat mengkonfirmasi itu ke KPU Provinsi Banten, tetapi mereka meyakinkan bahwa surat suara akan diganti begitu sebelum pelaksanaannya pemilu begitu ya, sebelum hari H. Tetapi kan yang harus kita tekankan adalah jangan sampai tadi surat suara diganti tetapi kemudian itu menghambat proses-proses lainnya, tahap-tahapannya lainnya, sehingga ini menjadi PR penting bagi teman-teman KPU agar tadi pergantian surat suara yang rusak yang jumlahnya mencapai ribuan itu memang jauh-jauh hari begitu ya dari sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga bisa juga memastikan pengiriman logistik terhadap TPS apalagi tadi banyak TPS yang belum terjangkau kendaraan ya, ini bisa datang dan tepat waktu begitu dan tepat sasaran begitu Rizky. Betul. Baik Irfan, ini akan terus dilanjut atau nanti dikawal untuk bagaimana pengiriman atau pergantian dari surat suara yang rusak ini ya Irfan ya? Betul, kita akan terus menyajikan berita-berita terkini begitu ya di koran Harian Umum Kabar Banten, juga online Kabar Banten. Besok pun tepat di hari ini pun tepat di hari Jumat begitu ya, tanggal 19 Januari 2008 kita menyajikan informasi berkaitan dengan lokasi TPS yang blank spot Rizky. Yang blank spot? Betul. Selain sulit dijangkau, ada yang blank spot juga ya? Ada yang blank spot juga. Memang kalau harus kita himpun begitu ya, ini masih menjadi banyak PR bagi KPU daerah gitu untuk memaksimalkan agar jalannya pesta demokrasi ini ya memang benar-benar berjalan sesuai dengan harapan begitu ya, perintah peraturan perundang-undangan.
Yang blank spot, Rizky, sudah saya catat dan sudah saya konfirmasikan bahwa memang ada 452 TPS. 452 TPS Betul, blank spot dan blank 65 TPS sulit dijangkau. Nah, itu jadi, bagaimana kesiapan KPU Provinsi Banten dan KPU Kabupaten Kota. Betul, ini memang masih perlu kerja ekstra ya. Sementara kan lagi-lagi penyelenggaraan pemilu kita sudah mendekati, itu kan Februari dilaksanakan ya. Ya memang 452 TPS yang blank spot ini, Rizky, itu juga berada di kabupaten kota yang terdapat 65 TPS tidak terjangkau oleh kendaraan begitu. Jadi memang di daerah yang sama, Kabupaten Lebak, kemudian Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dan perlu saya jelaskan, Rizky, yang dimaksud dengan blank spot itu daerah yang TPS yang memang tidak tersentuh sinyal alat komunikasi begitu ya, atau sinyal dalam hal ini sinyal internet begitu ya, sehingga ini kemudian memang tidak hanya menjadi PR KPU pada akhirnya, tetapi menjadi PR pemerintah kabupaten kota termasuk Provinsi Banten begitu ya, dalam memastikan agar tidak terjadi blank spot di TPS pemilu 2024 mendatang. Kenapa kemudian itu menjadi penting? Karena memang KPU akan menerapkan penggunaan aplikasi Sirekap namanya. Aplikasi Sirekap ini penghitungan cepat begitu ya, atau perekapan cepat terhadap penyelenggaraan pemilu di Februari 2024 mendatang begitu, Rizky. Bulan depan ya? Belum, ya betul, Rizky. Jadi ini perlu kolaborasi ya antara penyelenggara pemilu juga dengan provider betul gitu. Nah, ini memang sempat saya tanyakan juga terhadap KPU Provinsi Banten bagaimana mengantisipasi agar apakah memang penggunaan aplikasi Sirekap itu menjadi wajib begitu atau memang tidak. Nah, lagi-lagi Pak Ketua KPU Provinsi Banten Bapak Muhammad Ihsan mengatakan kalau kemudian tetap mengalami blank spot begitu ya di TPS-TPS yang sudah disebutkan tadi, maka kemudian dilakukan secara manual pun perekapan pun itu memungkinkan masih bisa dilakukan begitu, Rizky. Jadi ada alternatif lain ya, Irfan ya? Betul, tidak hanya mengandalkan internet, tapi ada cara lain untuk melakukan penghitungan suara ini ya? Tetapi kemudian mungkin KPU daerah akan melihat begitu ya, bagaimana peraturan KPU-nya terkait dengan teknis penggunaan aplikasi itu sendiri begitu, Rizky. Begitu. Baik, ini bukan hanya PR untuk KPU saja jadi Irfan ya. Betul. Ini juga PR bagi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ya, termasuk pemerintah pusat juga ya. Betul, Rizky, betul. Seperti tadi ada 65 TPS yang sulit dijangkau oleh kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Artinya mereka harus memikul logistik sebanyak itu untuk mencapai ke lokasi. Betul. Nah, kemudian ada 452 TPS yang ternyata sulit dijangkau juga dengan internet ya, Irfan ya. Ini juga artinya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, gimana caranya agar nanti pemilu ke depan tidak terjadi hal yang sama. Dan ini juga kan tentunya resiko-resiko ini cukup besar ya, Irfan. Cukup besar. Baik Irfan, terima kasih sama-sama, atas informasinya, dan tentunya kita juga akan mengawal terus bagaimana jalannya pemilihan presiden, pemilihan legislatif atau pemilu 2024 ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, damai, dan tidak ada kegaduhan lain-lainnya, Irfan. Betul. Ya. Karena ini juga cukup berat PR KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pendistribusian logistik surat suara ini. Baik, pemirsa Kabar Banten, jangan lupa untuk mendapat informasi yang lebih aktual atau update, bisa baca Harian Umum Kabar Banten yang terbit dari hari Senin sampai hari Jumat, dan media online kami di kabarbanten.pikiranrakyat.com. Dan tentunya kita akan balik lagi di pekan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan lebih seru lagi ya, Irfan ya. Karena mendekati ya? Karena mendekati, semakin dekat ini. Pelaksanaan pemilu 2024. Tanggal 14 Februari ya, Irfan ya. Jangan lupa gunakan hak suara kalian dengan sebenar-benarnya. Jangan golput. Baik, saya Rizky Putri Hananda dan Irfan Mutaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.